Selamat datang di Desas Desus, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor hidup dalam balutan cerita yang menegangkan. Jika Anda pecinta kisah-kisah mistis yang memicu rasa penasaran dan ketegangan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah tempat dan kisah yang menyimpan banyak rahasia gaib. Pada pagi yang cerah, Leonard Hargrove, seorang kolektor kartu pos antik, menerima kiriman yang tidak biasa, sebuah kartu pos tua yang tidak tercantum dalam daftar koleksinya. Kartu pos tersebut datang dari seorang pengirim misterius. Dengan stempel dari abad lalu, Leonard merasa terkesima dengan keaslian dan keindahan kartu pos itu. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kartu pos itu menampilkan pemandangan kota yang indah, namun teks di baliknya mengandung pesan yang meresahkan. Tertulis dengan tinta merah yang tampaknya masih segar, pesan itu memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mengerikan menunggu mereka yang membaca tulisan tersebut. Leonard mengabaikan pesan itu, berpikir itu hanyalah bagian dari desain artistik kuno. Seminggu setelah menerima kartu pos, Leonard mulai mengalami gangguan aneh. Mimpi-mimpi buruk menghantui tidurnya, dengan visi gelap dan suara-suara yang tidak bisa ia identifikasi. Setiap kali ia mencoba membaca pesan di kartu pos itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa seperti ada yang mengawasinya. Leonard mulai melakukan riset lebih dalam tentang kartu pos tersebut, berharap menemukan latar belakang yang bisa menjelaskan pesan tersebut. Namun, informasi yang didapatkan malah semakin membuatnya terkejut. Ia menemukan bahwa kartu POS itu pernah dikirimkan oleh seorang pengusaha kaya yang menghilang secara misterius pada abad ke-19. Dalam proses penyelidikan, Leonard menemukan catatan lama yang menghubungkan kartu pos dengan sebuah kutukan kuno. Ternyata, kartu pos itu adalah bagian dari ritual hitam yang melibatkan jiwa-jiwa terkutuk, dan setiap orang yang membacanya akan mengalami nasib tragis. Sementara Leonard semakin terjebak dalam misteri ini, ia mulai merasakan kehadiran entitas yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya setiap kali ia meninggalkan rumah. Suara-suara aneh dan bayangan gelap mulai muncul di sekitar Leonard, membuatnya merasa tertekan dan ketakutan. Leonard memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli okultisme, Dr. Evelyn Wright, yang dikenal karena kemampuannya dalam menangani fenomena supranatural. Wright segera mengenali kartu pos tersebut sebagai artefak dari kultus kuno yang percaya bahwa jiwa-jiwa yang terjebak dapat dilepaskan. Dr. Wright segera mengenali kartu pos tersebut sebagai artefak dari kultus kuno yang percaya bahwa jiwa-jiwa yang terjebak dapat dilepaskan. Wright menjelaskan bahwa kartu pos itu adalah kartu pos neraka, sebuah alat yang digunakan untuk mengirimkan kutukan ke korban yang membaca pesan di dalamnya. Ritual kuno ini dirancang untuk mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap dengan cara mengirimkan kartu pos secara bergiliran, menciptakan Ritual kuno ini dirancang untuk mengikat jiwa-jiwa yang terperangkap dengan cara mengirimkan kartu pos secara bergiliran, menciptakan penderitaan abadi. Dengan pengetahuan baru ini, Leonard dan Dr. Wright memutuskan untuk memusnahkan kartu pos tersebut sebelum kutukan menyebar lebih jauh. Namun, setiap upaya untuk menghancurkan kartu pos hanya membuat situasi semakin buruk. Kartu pos tampaknya tidak bisa hancur dan selalu kembali ke tangan Leonard. Kartu pos tampaknya tidak bisa hancur dan selalu kembali ke tangan Leonard dengan cara yang misterius. Sementara itu, keadaan di sekitar Leonard semakin memburuk. Teman-teman dan anggota keluarganya mulai mengalami kejadian aneh dan mengerikan. Seseorang meninggal dalam kecelakaan tragis, dan yang lain mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa dijelaskan. Leonard merasa bersalah dan bertanggung jawab. Seseorang meninggal dalam kecelakaan tragis, dan yang lain mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa dijelaskan. Leonard merasa bersalah dan bertanggung jawab. Leonard merasa bersalah dan bertanggung jawab atas penderitaan yang menimpa orang-orang terdekatnya. Dr. Wright mengusulkan untuk menggunakan ritual kuno untuk mencoba mengalihkan kutukan dari Leonard dan orang-orang di sekelilingnya. Mereka perlu mencari lokasi di mana kutukan itu pertama kali dimulai dan melakukan upacara untuk memutuskan ikatan jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka menemukan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di luar kota,
yang dikenal sebagai tempat kejadian misterius pada abad ke-19, rumah itu dikenal sebagai tempat persembunyian kultus yang melakukan ritual hitam dengan kartu pos. Saat Leonard dan Dr. Wright memasuki rumah tua tersebut, mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dimensi lain. Atmosfer di dalam rumah penuh dengan aura gelap, dan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan mulai terdengar. Mereka menyadari bahwa rumah itu adalah pusat kekuatan dari kutukan. Dalam pencarian mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan koleksi kartu pos kuno yang tampaknya sama dengan yang diterima Leonard. Kartu-kartu pos tersebut terhubung dengan simbol-simbol okultisme dan artefak gelap yang menambah misteri. Dr. Wright memulai ritual untuk mencoba memecahkan kutukan dengan cara menggunakan simbol-simbol kuno dan mantra untuk memanggil entitas yang mengendalikan kutukan. Namun, saat ritual berlangsung, hal-hal mulai berjalan tidak sesuai rencana. Entitas yang terikat dengan kartu pos mulai menunjukkan keberadaannya dengan cara yang lebih agresif. Leonard merasakan tekanan yang luar biasa saat kutukan mulai menghampirinya dengan lebih intens. Bayangan gelap mulai mengejarnya, dan dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk jahat yang terhubung dengan kutukan. Dr. Wright juga merasa tertekan dan kelelahan, tetapi dia bertekad untuk menyelesaikan ritual. Saat Dr. Wright melafalkan mantra terakhir, ruangan mulai bergetar, dan kartu-kartu pos mulai terbakar dengan api hitam yang misterius. Leonard melihat gambar-gambar menakutkan yang muncul dari api, menggambarkan jiwa-jiwa yang menderita dan berteriak untuk dibebaskan. Dengan usaha terakhir, Dr. Wright berhasil mengakhiri ritual, tetapi konsekuensinya sangat berat. Entitas jahat yang terhubung dengan kartu pos mengalihkan kutukan ke dirinya sendiri. Sementara Leonard merasakan efek samping dari penyelesaian ritual, termasuk mimpi buruk dan vision yang tidak henti-hentinya. Leonard dan Dr. Wright meninggalkan rumah tua dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka berhasil mengatasi kutukan, dampaknya tetap ada. Leonard merasa bahwa kutukan itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Setelah kejadian tersebut, Leonard kembali ke rutinitasnya, tetapi hidupnya tidak pernah sama lagi. Dia merasa terisolasi dan sering mengalami gangguan mental yang membuatnya merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan kutukan. Leonard mencoba untuk mengabaikan pengalaman tersebut, tetapi setiap kali dia melihat kartu pos antik lainnya, dia merasa teringat kembali pada teror yang dia alamin. Kartu pos yang diterimanya menjadi pengingat konstan akan kutukan dan kejahatan yang pernah dia hadapi. Berita tentang pengalaman Leonard mulai menyebar, dan banyak orang mulai memperhatikan kejadian aneh yang terjadi di sekitar tempat-tempat di mana kartu pos antik dijual. Para kolektor dan peneliti menjadi semakin tertarik untuk mengeksplorasi fenomena ini. Seorang jurnalis investigasi, Sarah Mitchell, mengambil minat pada cerita Leonard dan mulai melakukan penyelidikan sendiri. Dia menemukan bahwa fenomena serupa terjadi di berbagai lokasi, dan banyak orang yang melaporkan mengalami kejadian-kejadian aneh setelah berurusan dengan kartu POS antik. Sarah menemukan bahwa kutukan tersebut tidak hanya terbatas pada kartu pos yang diterima Leonard. Ada pula yang menunjukkan bahwa kartu pos dengan pesan tertentu memiliki kekuatan untuk memengaruhi kehidupan orang-orang yang membacanya. Dalam penelitiannya, Sarah menemukan bahwa kartu pos tersebut dikirim sebagai bagian dari ritual kuno yang dilakukan oleh kultus rahasia untuk memanipulasi dan mengendalikan jiwa-jiwa. Ritual ini melibatkan transmisi kutukan melalui kartu pos untuk mengubah nasib individu. Sarah juga menemukan bahwa setiap orang yang menerima kartu pos terkutuk mengalami penderitaan yang berbeda-beda. Beberapa mengalami kejadian tragis dalam hidup mereka, sementara yang lain mengalami gangguan mental atau kesehatan yang tidak bisa dijelaskan. Sarah memutuskan untuk mencari cara untuk menghentikan penyebaran kutukan ini dan melindungi orang-orang dari nasib yang sama. Dia berusaha untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang kultus yang terlibat dan cara untuk memusnahkan kekuatan mereka. Sarah berhasil menghubungi Dr. Wright yang memberinya informasi lebih lanjut tentang ritual kuno dan bagaimana cara menghentikan kutukan secara permanen. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mencari dan menghancurkan artefak-artefak yang terkait dengan kutukan tersebut. Dalam pencarian mereka menemukan bahwa banyak kolektor kartu pos antik telah menjadi target kultus yang sama. Sarah dan Dr. Wright mulai mengumpulkan informasi dari para korban dan mencoba untuk menyusun teka-teki tentang bagaimana kutukan tersebut menyebar. Mereka menemukan bahwa kartu pos terkutuk tidak hanya dikirimkan
secara acak. Tetapi ada pola tertentu yang mengikuti. Kartu pos dikirimkan dalam urutan tertentu untuk memastikan bahwa kutukan tetap aktif dan menyebar ke lebih banyak orang. Sarah dan Dr. Wright berusaha untuk mengidentifikasi dan menghancurkan semua kartu pos terkutuk yang ada di pasaran. Mereka melibatkan bantuan dari para ahli sejarah, arkeolog, dan peneliti okultisme untuk mempercepat proses ini. Dalam proses penyelidikan, mereka menghadapi berbagai hambatan, termasuk ancaman dari anggota kultus yang masih aktif. Mereka juga mengalami kesulitan dalam menemukan semua kartu pos terkutuk, karena banyak dari mereka telah berpindah tangan ke kolektor yang tidak menyadari bahayanya. Sarah dan Dr. Wright menghadapi beberapa situasi berbahaya saat mereka berusaha untuk menghancurkan kartu pos terkutuk. Mereka menemukan bahwa beberapa individu yang pernah terlibat dalam ritual kuno masih hidup dan berusaha untuk melindungi kartu pos tersebut. Akhirnya, mereka berhasil menghancurkan sebagian besar kartu pos terkutuk. Tetapi tidak semua kartu pos berhasil ditemukan dan dimusnahkan. Mereka merasa lega karena berhasil menghentikan sebagian besar kutukan, tetapi khawatir akan sisa-sisa yang masih ada di luar sana. Leonard, yang sebelumnya terisolasi, mulai merasa sedikit lebih tenang setelah mengetahui bahwa upaya untuk menghentikan kutukan telah berhasil, namun dia tetap merasa waspada dan selalu berhati-hati dalam menangani koleksi kartu posnya. Sarah dan Dr. Wright menerbitkan buku tentang pengalaman mereka, menjelaskan fenomena kartu pos terkutuk dan bagaimana kutukan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Buku mereka menjadi populer dan membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang terkait dengan koleksi kartu pos antik. Meski mereka telah berhasil mengatasi sebagian besar masalah, mereka tetap khawatir bahwa kutukan mungkin masih hidup dalam bentuk lain. Mereka berusaha untuk terus memantau dan mencegah penyebaran kutukan lebih lanjut. Leonard, meskipun tidak lagi mengalami gangguan yang sama, tetap merasa terikat dengan masa lalunya dan sering mengingat pengalaman mengerikannya. Ia terus berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan hati-hati dan berhati-hati dalam menangani koleksinya. Sementara itu, Dr. Wright dan Sarah tetap berkomitmen untuk mempelajari dan memahami fenomena supranatural yang lebih dalam. Mereka terus bekerja sama untuk mengeksplorasi dan mengungkap misteri-misteri yang masih belum terpecahkan. Pada akhirnya, Leonard, Sarah, dan Dr. Wright menemukan bahwa meskipun mereka telah berhasil menghentikan sebagian besar kutukan, mereka tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh gelap yang ada di sekitar mereka. Mereka selalu waspada terhadap kemungkinan kembalinya kutukan dalam bentuk baru. Leonard merasa bersyukur atas bantuan yang diterimanya, tetapi dia tetap waspada terhadap setiap kartu pos antik yang mungkin datang kepadanya di masa depan. Dia memutuskan untuk membagikan pengalamannya dengan orang lain, berharap dapat membantu orang-orang yang mungkin menghadapi situasi serupa. Sarah dan Dr. Wright terus bekerja untuk melindungi masyarakat dari ancaman supranatural, berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi kepada mereka yang membutuhkan. Mereka berkomitmen untuk memerangi kekuatan gelap dan melindungi orang-orang dari bahaya. Leonard mengunjungi rumah tua tempat di mana kutukan itu dimulai untuk terakhir kalinya, berharap untuk mendapatkan penutupan dan mengakhiri keterikatan dengan masa lalunya. Di sana, dia merasa ada sesuatu yang telah selesai, tetapi juga merasa bahwa ada bagian dari kutukan yang masih tersisa. Dr. Wright dan Sarah melakukan penelitian lebih lanjut tentang kultus kuno yang terlibat, menemukan lebih banyak tentang ritual dan praktik mereka. Mereka terus bekerja untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang cara-cara untuk melawan kekuatan jahat dan melindungi masyarakat. Dalam pencarian mereka, mereka menemukan bahwa kartu pos terkutuk mungkin hanya salah satu bagian dari praktik kuno yang lebih besar. Mereka mulai memahami bahwa ada banyak artefak lain yang mungkin terhubung dengan kekuatan gelap dan memerlukan perhatian khusus. Leonard merasa lega karena telah menemukan sedikit ketenangan. Tetapi ia tidak pernah benar-benar bisa melupakan pengalaman mengerikannya. Dia terus menjaga koleksinya dengan hati-hati dan sering berbicara dengan Sarah dan Dr. Wright untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya. Sarah dan Dr. Wright melanjutkan perjalanan mereka untuk mengeksplorasi fenomena supranatural lainnya, tetapi mereka tetap menghormati dan menghargai pengalaman yang mereka hadapi dengan kartu pos terkutuk. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut telah memberikan mereka wawasan berharga tentang kekuatan gelap.
Leonard, meskipun tidak lagi terlibat dalam kutukan secara langsung, tetap menjadi sumber pengetahuan bagi orang-orang yang tertarik pada koleksi kartu pos antik dan fenomena supranatural. Dia berbagi kisahnya dengan cara yang bijaksana dan berhati-hati. Pada akhirnya, Leonard, Sarah, dan Dr. Nuregit menyadari bahwa mereka telah menghadapi salah satu aspek paling gelap dari dunia supranatural. Mereka merasa bahwa meskipun mereka telah berhasil mengatasi banyak masalah, tantangan baru selalu ada di luar sana. Kartu pos dari neraka menjadi legenda di komunitas kolektor dan peneliti supranatural. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan jahat dapat menyusup ke dalam benda-benda sehari-hari dan bahwa penting untuk selalu berhati-hati dan menghormati sejarah dan artefak yang memiliki potensi bahaya tersembunyi. Terima kasih telah menonton. Cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk hiburan semata. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Desas-Desus dengan like, subscribe, dan share. Kami juga sangat menghargai jika Anda meninggalkan komentar atau request cerita yang ingin Anda dengar di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya.